Terang toh? Enggak kayak kemarin. Benar terang. Yang kemarin kan salah itu minggu lalu. Udah. Kamu jangan tidur dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat ini menjadi wasilah semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mungkin pertanyaan-tanya kenapa saya selalu baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah doanya Nabi Musa alaihissalam ketika dia disuruh oleh menghadapi Fir'aun. Dia mengajak saudaranya Harun. Karena apa? Harun dianggap lebih pandai di dalam menyampaikan apa yang menjadi ide-ide. Maka ngajak Harun alaihissalam. Dan di antara doanya adalah ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dan tidaklah saya menyampaikan sesuatu pasti didahului seperti itu. Kenapa? Biar dilembutkan hatinya, dimudahkan lisan, sehingga yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jenengan juga mungkin perhatikan saya membaca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu bagian dari surat Al-Baqarah ayat 31 kalau nggak keliru. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya saya nggak punya ilmu apa-apa. Illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang Kau titipkan kepadaku. Gitu. Jadi ini penting, pengakuan bahwa kita itu sebenarnya nggak punya apa-apa sebenarnya. Ya, sehingga kita betul-betul bersandar pengajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu mudah-mudahan pelajaran kita juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keluar dari lisan ini kecuali mudah-mudahan yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan mukadimah. Kemudian minggu-minggu ini banyak yang drop sepertinya. Saya sendiri ngerasain ini, makanya saya bilang telat tadi. Banyak yang drop ini di banyak masjid, ya subhanallah. Ya. Tapi di minggu ini pula saya ada banyak berkah. Saya minggu ini ketambahan 3 majelis. Minggu ini saya ketambahan 3 majelis. Yang minta rutin juga, tidak rutin. Ya, jadi kesibukan bertambah insya Allah. Nanti di masjid yang lain insya Allah saya sampaikan kitab yang lain. Jadi nanti saya bisa share di grup itu. Insya Allah yang dibahas kitab Minhajul Muslim. Insya Allah. Tapi jangan bisa ikut menikmatinya lewat video insya Allah. Nah, kita sekarang masuk ke tahsinnya dulu nih. Tahsinnya kemarin sampai ke ihdinas siratal mustaqim, kalau nggak keliru itu nggih. Nah, saya ulang sekarang di ayat terakhir nggih. Ayat ke-6 udah ya? Belum ya? Nah, sekarang kita bahas ayat ke-6 tapi agak dalam ini, yang ayat ke-6 7. Kenapa? Karena ini bagian dari akidah. Yaitu ucapan ihdinas siratal mustaqim. Ingat-ingat, sin dengan sod itu berbeda. Sin dengan sod itu berbeda. Kalau ini sama-sama di gigi seri letaknya. Sama-sama meletakkan di gigi seri. Tetapi ini berbeda, hanya beda tafkhim sama tarkik. Beda tebal sama tipis. Sin itu tipis. Tapi kalau sod itu tebal. Maka di ucapan ini pun berbeda, bukan ihdinas siratal bukan, tapi ihdinas beda kan? Ihdinas siratal mustaqim. Coba dipraktikkan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu seperti itu nggih. Jadi sekali lagi sod itu tebal. Pokoknya dengan kalau masih agak-agak sama, berusaha latihan terus di rumah. Saya sendiri dulu mengucapkan sod itu agak lama latihannya. Saya bisa say, agak lama tuh itu. Say, bukan si, tapi say, kan beda. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ada beberapa hukum di sini. Ingat bukan ihdina, tapi ihdina. Tapi hak juga bukan di sini, tapi di sini, di ujung pangkal tenggorok. Bukan di sini, bukan di dada, bukan itu bukan cuma. Jadi cukup
ihdinas siratal mustaqim. Kemudian sirotol, jangan keliru sirotol. Kadang-kadang ada yang tawalud. Ini jangan, kesalahan yang sering terjadi adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim. Supaya enggak tawalud, gimana caranya? Kemarin lam diletakkan di samping. Ihdinas siratal tol, ihdinas siratal mustaqim. Mim sama di situ hukumnya tawasud, siratal mustaqim, siratal mustaqim gitu. Nah, saya kira itu tahlilnya nih, ringan gitu. Yang ingin saya perdalam di bagian ini justru di maknanya. Jangan mustaqim, karena mustaqim pakai kaf artinya jalan yang bertumpuk-tumpuk. Tunjukilah kepadaku jalan yang lurus, itu artinya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini wajib tahu nih. Jadi dengan sholat wajib tahu bagian ini. Yaitu jalan yang mana yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana yang kita minta itu? Maka dijawab di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini di ayat terakhir nanti itu banyak banget hukum yang bisa dipelajari. Insyaallah minggu depan. Yaitu, ini perhatikan betul ini, yaitu jalannya orang-orang an'amta alaihim, yang kepada mereka diberi nikmat. An'amta alaihim, kepada mereka diberi nikmat. Kita tuh lagi minta jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Jelas toh? Oke. Jadi kalau ditanya jalan mana yang sebenarnya dengan minta tiap hari 17 kali minimal dalam sholat kita, karena Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat, ya kan? Berarti kalau kita sholat wajibnya tidak pernah bolong, berarti 17 kali kita meminta kepada Allah tentang jalan yang lurus. Benar. Dia tuh tukang ngecek. Itu ayah menceng ininya, nanti hasilnya menceng gitu. Jadi yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Sekarang tafsir terbaik itulah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis muttafaqun alaih. Kemudian tafsir Al-Quran dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian tafsir Al-Quran dengan asar sahabat. Kalau asar berarti ucapan para sahabat. Asar ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in tabi'ut. Yang Rasulullah boleh menyadarkan, yang kita boleh menyadarkan karena Rasulullah menyuruh kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi matur nuwun Mas, pas banget ini Mas. Angkat Mas. Dikasih angkat. Jadi sekali lagi kita sedang minta jalan yang lurus. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ini adalah suratul Fatihah ayat ke-7, ayat terakhir. Jangan menyoal 7 berbeda di beberapa madzhab. Kita sepakat yang 7 itu termasuk Bismillah ayat pertama. Kalau Imam Malik 7 itu tidak termasuk Bismillah ayat pertama, bukan menurut Imam Malik. Maka di Imam Malik itu siratal ladzina an'amta alaihim 1. Jadi tetap 7 karena Al-Qur'an menyebut Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Imam Malik mengatakan Bismillah itu hanya pembuka surat. Jadi jangan jadi soal. Berarti Imam Malik itu nggak pernah pakai Bismillah untuk sholat. Ahlul Madinah dulu kebanyakan nggak pakai, jadi nggak pakai sama sekali Bismillah. Itu. Tapi bagi yang meyakini bahwa Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Kalau nggak dibaca batal sholatnya. Batal sholatnya. Matur nuwun Mas. Ayat ini ditafsir
dengan surah An-Nisa ayat ke-69. Coba Mas Wawan dibaca Mas Wawan. Surah An-Nisa surah keempat ayat ke-69. Cari. Atau Mas Jono, Mas Jono. Mas Wawan lagi serak. Mas Jono coba. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-69. Dibaca artinya Mas sekarang. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Jangan usah dengar ya. Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih. Ya dengan minta jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Itu tadi. Nggih. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, jadi mengapa derajat manusia di sisi Allah diukur dari ketakwaannya, bukan gantengnya, bukan hartanya, bukan miskinnya, bukan cantiknya. Karena memang standar yang mendapatkan nikmat dari Allah itu orang-orang yang bertakwa, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu sudah nggak bisa ditawar-tawar, Pak Supri. Nggak bisa ditawar-tawar. Kita minta tiap hari jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yaitu jalannya orang-orang yang pertama dikatakan wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi persoalan taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak buat kita. Jangan ditawar-tawar kayak PG itu. Ya kan? Panji Gumilang subhanallah nawar-nawar itu macam-macam dibuatnya. Subhat yang luar biasa. Alhamdulillah sudah diurus sama pemerintah. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'ama wa ulaika al faulaika Mas. Faulaika itu wa ulaika. Pakai fa nggih. Karena fa dengan wa itu berbeda nggih. Di dalam bahasa Arab hanya satu titik aja sudah berbeda banget nggih. Kalau fa itu tanpa jeda nggih. Jadi faulaika ma'alladzina an'ama Allah alaihim, maka mereka itu loh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. 4 golongan ini. Berarti kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita sedang minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya itu termasuk menapaki jalan-jalan mereka ini. Maka ini secara perintah, secara tersirat bahwa kita tuh mau tidak mau harus mempelajari bagaimana hidup mereka. Makanya mempelajari sejarah para nabi, para sahabat nabi, para suhada, para solihin, itu bagian dari syariat agama ini. Bapak Ibu Sedoyo. Makanya di antara bentuk supaya kita belajar itu kita mencintai mereka. Itu yang saya dulu pernah sampaikan di bulan Ramadan. Bahwa seseorang yang hatinya selamat, di antara cirinya adalah yang pertama, dia mencintai orang soleh. Gak bisa enggak. Gimana kita mempelajari kisah orang soleh kalau kita sendiri gak cinta sama orang soleh? Gak mungkin, mustahil. Bagaimana hidup dia, bagaimana malamnya, bagaimana dia keluarganya, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anak-anaknya itu kita tuh mempelajari memang. Nah yang paling dekat profilnya dengan kita di dunia ini sekarang kan orang soleh. Ini udah susah banget ketemu nih. Minan nabiyin udah nggak ada, hanya bisa lewat hadis Nabi. Makanya di antara kitab yang saya sarankan, sebenarnya pengen saya bacakan juga di panjenengan adalah Sama'il Muhammadiyah tentang
kitabnya Imam At-Tirmidzi tentang bagaimana toh Rasulullah itu. Ada orang bermimpi ketemu Rasulullah, sahabat bertanya, mengatakan, saya bertemu Rasulullah kemarin di dalam mimpi saya. Ditanya langsung sama para sahabat, terangkan kepadaku, sifatkan dia. Maka dia begini, bisa nerangkan. Setan tuh nggak mungkin bisa niru Rasulullah, tapi setan tuh bisa datang mengaku sebagai Rasulullah, bisa nggak? Bisa. Meniru Rasulullah dalam bentuk dan rupanya itu nggak bisa, setan nggak bisa. Tapi mengatakan saya Rasulullah kepada orang dalam mimpinya bisa. Maka wajiblah buat kita mengetahui sifat-sifat Rasulullah. Nah, dalam kitab terbaik adalah Syama'il Muhammadiyah. Saya sebenarnya ada kitabnya, pengen banget tak bacain. Di situ terangkan rambutnya Rasulullah bagaimana, hidungnya Rasulullah bagaimana, giginya bagaimana, cara jalannya bagaimana. Misalnya contoh, saya kemarin mimpi ketemu Rasulullah, gimana Rasulullah? Rambutnya putih semua, panjang gitu. Rasulullah itu sampai meninggal yang ubahnya cuma 7. Keliru nggak itu? Rasulullah itu sampai meninggal ubahnya cuma 7 helai. Lah kok sampai ketemu orang putih-putih kabeh, aku iki dudu Rasulullah, kuwi setan. Gitu. Paham ya? Nah, maka mempelajari tentang kehidupan para nabi, sejarah para nabi itu menjadi penting karena mereka itu yang jalannya mereka itu yang kita mau tiru. Para sidikin, orang-orang yang jujur di dalam perjuangan. Khulafaur Rasyidin khususnya. Tabi'in kita pelajari. Makanya ada pelajaran tentang sirah sahabat juga. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Itu kita memang mempelajari. Makanya saya bilang, orang-orang yang sudah belajar itu enggak ada waktu sia-sia demi Allah. Jadi dengan mau buka yang enggak manfaat tuh, ya yang ini belum tahu, yang ini belum tahu, yang ini belum tahu, bagaimana mungkin saya buka yang lain. Jadi referensi kita di dalam kehidupan sehari-hari itu literasinya jadi banyak banget. Orang Islam yang berat itu literasinya mesti banyak. Dia bacaannya mesti banyak. Dia akan eman-eman dengan waktu. Nggak mungkin sia-sia. Kenapa? Karena ya itu tadi coba bayangin. Kita bayangin Allah, Zat yang menciptakan kita, Rob kita, yang mengurusi kita, memberikan clue, minta kepadaku jalan yang lurus 17 kali sehari minimal. Bayangin. Ternyata jalan yang lurus adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kalau kita pengen mengikuti jalan mereka, ya kita harus tahu dong apa kegiatan mereka, ya enggak? Enggak logik kita minta jalan mereka sementara kok kita jauh dari apa yang menjadi kehidupan mereka. Contoh misalnya orang soleh, lambungnya jauh dari tempat tidurnya di malam hari. Bayangin, mereka tuh lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Kemudian hum yastaghfiru bil ashar. Mereka tuh orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Di ujung malam itu. Ini ciri orang soleh itu yang jelas diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, maka sekali lagi kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Kemudian di akhir ayat katakan apa tadi? Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Jelas toh? Rasulullah ditanya bagaimana, Rasulullah memberikan clue kepada kita tentang masalah kualitas agama seseorang. Jikalau ingin tahu kualitas agama seseorang, lihat temannya. Dia berteman dengan siapa? Makanya memilih teman di dalam kehidupan itu sangat menentukan agama kita. Sangat menentukan agama kita. Orang bilang berteman dengan penjual minyak wangi ya minimal kecepretan bau wanginya, kira-kira begitu. Kalau kita tidak menjadi penjual minyak wanginya, minimal kita berdekatan dengan orang yang jualan minyak wangi. Ya kadang-kadang gue percobaan semprot-semprot gitu kan. Jadi bau wangi kita. Bau wangi. Maka sekali lagi ini peringatan besar buat kita. Kita minta tiap hari kita perhatikan betul. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang al-maghdub alaihim dan bukan jalannya orang-orang ad-dallin. Jelas toh itu? Jadi 3. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya al-maghdub alaihim dan bukan jalannya ad-dallin. Sekarang pertanyaannya, al-maghdub alaihim itu siapa? Orang yang dimurkai itu siapa? Kalau diartikan bukannya jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Al-maghdub alaihim, secara kelompok Rasulullah menyebut nama. Meskipun sekali lagi di Indonesia itu kadang-kadang agak susah nih. Saya menyebut ini tuh agak susah.
Rasul ditanya oleh Ibnu Abbas, siapa al-maghdub alaihim? Dijawab al-Yahud. Nek diupload begini kadang-kadang jadi masalah. Nih. Jadi masalah, orang Pancasila kayak, orang toleransi. Nah, ya kan? Adolin ditanya, ya Rasulullah, siapa Adolin? Rasulullah menjawab, Rasulullah yang menjawab adalah An-Nasara. Nah, kita sebagai muslim, ya kita kan bukan Yahudi, bukan Nasara. Kenapa kita seperti itu? Maksudnya, mereka punya sifat. Sifat al-maghdub alaihim adalah orang-orang yang jikalau diberi hukum dia menghindari hukum. Dia belajar itu bukan untuk melaksanakan ilmunya, tapi menghindari ilmunya. Sebagaimana saya pernah sampaikan, nisabnya kambing itu berapa sih? 40 ya? Berapa Mas? Zakat terhadap kambing itu berapa? Saya lupa. Kalau nggak keliru 40 ya? Orang yang tahu hukum ini, muslim, kemudian karena tahu setiap sampai nisab harus zakat, maka dia ngakali setiap 38 dia jual 3, dia jual 5, jadi nggak pernah sampai ke nisab. Itu ngakali hukum namanya itu, ya enggak? Dia berusaha menghindari hukum. Maka orang ini cinta banget dengan syubhat. Bagaimana caranya supaya enggak? Contoh sebagaimana terakhir kemarin itu, diskusi di TV One itu, subhanallah, dosen loh itu, 2 orang lagi, semuanya dengan Kiai Khalil Nafis lawan debatnya. Dia mengatakan yang berhak menentukan surga neraka itu Allah. Semua orang juga tahu, anak SD juga tahu insya Allah, ya enggak? Kemudian kita tidak boleh memberitahukan tentang ciri-ciri surga dan ciri-ciri neraka, ciri-ciri penduduk surga, ciri-ciri penduduk neraka. Sisan werana Rasulullah nek ngono, ya enggak? Itu kan sebenarnya mudah banget dibantah. Saya termasuk yang akhirnya membuat dalam tanda kutip petisi dengan teman-teman untuk diturunkan orang itu dari kampusnya. Kasihan mahasiswanya. Kayak gitu ternyata, subhanallah. Kalau doktornya saja begitulah, terus gimana? Mengerikan ya. Nah ini al-maghdub alaihim. Kalau kita muslim mempunyai sifat sebagaimana sifat orang-orang Yahudi, yaitu dia berilmu tapi justru menghindari ilmunya, dia nggak mau melaksanakan ilmunya, maka kita al-maghdub alaihim. Jadi jangan sekali-kali kita menjadi orang yang berusaha justru meninggalkan perintah. Itu subhanallah. Jadi itu sifatnya mereka seperti itu. Pokoknya kalau punya ilmu yo gawe acara benora itu loh. Apa contohnya? Ya pokoknya intinya semua ilmu dia akali supaya benora malahan. Yang kira-kira memberatkan dia nggak sesuai dengan hawa nafsunya, kalau orang-orang yang Bani Israel dulu nggak boleh ngambil ikan di hari Sabtu, ada syariat begitu dulu itu. Allah uji kalau hari Sabtu itu di laut itu keluar semua tuh ikan. Memang Allah uji itu. Mulai gemes banget tuh. Giliran orang entuk jiku kok metu kabeh. Ujian itu begitu itu. Ini namanya ujian. Apa yang dilakukan mereka? Mereka pasang jala-jala di hari Jumat, ambil hari Minggu. Semua itu oke banget lah. Itu. Itu namanya mengakali hukum. Mengakali hukum. Atau misalnya tidak boleh menyalakan api di hari tertentu, maka dia gantikan dengan listrik. Gitu. Makanya luar biasa orang sana itu. Memang otaknya itu memang pintar. Salah satu pertanian yang paling maju juga di sana juga ternyata kan. Gitu. Nah, kemudian adolin, siapa adolin? Adalah orang-orang yang beribadah rajin, kasih sayang, tapi tidak punya dasar ilmu. Jadi kalau hari ini ada orang beribadah semangat banget, dasarnya cuma iki kan apik, ibadah itu bukan itu dasarnya. Mosok sih sholat orang entuk, sholat subuh 4 rakaat misalnya. Mosok sih aku dihukum guru-guru sholat kan apik. Ya bukan masalah sholat bagus, engkau menyelisih nabimu itu yang membuat kamu jadi masalah. Man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Nah, maka berilmu di dalam beramal itu yang kita mintakan tiap hari, yaitu bukan golongan adolin. Coba dengan perhatikan orang-orang yang nyebrang agama itu, ada yang murtad, ada yang jadi mu'alaf. Dengan perbandingan keduanya beda banget kualitasnya.
Iya enggak? Alasan keluar masuknya itu loh. Orang awam juga bisa menilai sebenarnya. Ya. Yang pintar yang mana? Ya kan? Yang berilmu yang mana? Yang masuk karena ilmu yang mana? Ketahuan, saya yakin, normal. Ya memang disebutkan oleh Allah. Ad-dallin itu orang yang tersesat. Semangat beribadah tapi tersesat. Dan bukankah kita juga sering menemukan kaum muslimin yang seperti ini? Ya kan? Dasare sing penting apik. Ya kan? Wong apik mosok ora entuk. Ya kan? Nah, standar apik di dalam ibadah itu persoalan ta'abud itu persoalan sesuai perintah Allah dan Rasulnya atau tidak, itu loh masalahnya. Nah, inilah kita pentingnya belajar fikih. Insya Allah. Nah, itu terkait dengan tahsin Al-Fatihah ayat ke-6 dan tafsir ayat ke-6. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kehidupan kita. Dengan sholat sudah benar-benar merasakan. Nek mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, ya kroso tenan. Saya lagi minta jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang sukanya punya ilmu tapi enggak melaksanakan, bukan jalannya orang-orang yang enggak berilmu. Itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita masuk ke tafsir. Ini pelajaran paling lengkap di sini tuh. Tafsir sampai ke surah An-Nasr sekarang. Itu surah ke 110. Surah ke 110. Coba dibacakan Mas Jono. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agamanya Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka dikatakan di ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, sungguh dia maha penerima tobat. Kita pelajari tafsirnya. Ini pendek tafsirnya insya Allah tapi manfaatnya besar. Yang pertama ini adalah surat ke-110, terdiri dari 3 ayat. An-Nasr artinya adalah pertolongan. Ini pertolongan. Surah An-Nasr termasuk surah Madaniyah, berarti turun setelah Rasulullah hijrah. Kandungan surah An-Nasr. Surah ini menceritakan kemenangan Nabi Muhammad SAW dalam Fathu Makkah. Jangan pernah dengar tentang Fathu Makkah, nanti dengan buka tentang Fathu Makkah. Pada saat itu Nabi melakukan sholat sebanyak 8 rakaat pada waktu duha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun surah ini tidak turun ketika Fathu Makkah yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Fathu Makkah itu terjadi di 8 Hijriah. Tetapi turun 2 tahun setelah Fathu Makkah. Tapi menceritakan tentang Fathu Makkah. Yaitu saat Nabi Muhammad SAW haji wada pada tahun 10 Hijriah. Haji perpisahan. Surah An-Nasr dikenal dengan nama lain yaitu surah At-Taudi. At-Taudi yaitu artinya perpisahan. Surat perpisahan. Hal ini karena turunnya surah ini menandakan bahwa wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dekat. Jadi gitu nih. Kebayang nggak kita aja menyebut itu aja, nah hari ini nangis gimana zaman waktu itu. Bayangkan jenengan itu punya orang tempat bertanya, ditunggu-tunggu seluruh ucapannya, tiba-tiba dikabarkan sudah dekat dengan kematian.
Ini menunjukkan kalau sudah turun surat ini berarti sudah dekat Nabi Muhammad SAW untuk wafat. Banyak ulama yang menyatakan bahwa surah An-Nasr, namun ada yang berpendapat bahwa ayat terakhir yang turun adalah sebagai berikut. Banyak para ulama yang menyebut surah An-Nasr ini surah terakhir di dalam turunnya Al-Quran. Tapi para ulama menyebut untuk ayat terakhir, jadi dibedakan gitu. Ini adalah surah terakhir yang turun lengkap. 3 ayat sekaligus. Tapi kalau ayat terakhir yang turun itu ada 2 pendapat. Jadi jangan nanti di masyarakat jangan bingung. Kadang-kadang kan orang tahu satu tidak tahu yang lain. Ini jangan tahu 3-tiganya. Surat yang penuh turun terakhir itu adalah surah An-Nasr atau surah At-Taudi. Surah perpisahan ini. Adapun ada ulama yang mengatakan bahwa ayat terakhir yang turun adalah Quran surah Al-Baqarah 281. Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Yaitu wattaqu yauma turja'un wattaqu yauma turja'un fihi ilallah dan seterusnya. Nanti jangan baca sendiri. Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ayat terakhir yang turun adalah ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat ke-3. Ini yang lebih populer di kalangan kaum muslimin. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Ini ayat terakhir menurut pendapat sebagian ulama dan keyakinan kaum muslimin secara umum. Tapi bahwa ada pendapat di Al-Baqarah 281 juga harus kita pahami. Sedangkan An-Nasr adalah surat yang turun penuh, satu surat yang terakhir. Kemudian ada kisah tentang kenapa surah ini dikatakan sebagai surah perpisahan. Yaitu sebuah hadis panjang ketika Umar mengajak salah seorang sahabat kecil yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi saya bacakan. Umar pernah mengajakku, kata Ibnu Abbas, masih kecil waktu itu. Umar pernah mengajakku dalam sebuah majelis para sahabat senior yang pernah ikut di perang Badar. Ini sahabat-sahabat utama sedang kumpul. Sehingga sebagian sahabat bertanya, penasaran sahabat bertanya kepada Umar, mengapa anak kecil ini kau ikut sertakan? Apa pertanyaannya? Mengapa anak kecil ini kau ikut sertakan? Ini nanti jadi ketahuan betapa istimewanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka dijawab oleh Umar, seperti itulah yang kalian tahu. Suatu hari Umar mengundang mereka dan mengajakku bersamanya. Menurutku Umar tidak mengajak diriku selain untuk memperlihatkan kepada mereka kualitas keilmuanku. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan kualitas keilmuan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Umar bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Umar bertanya kepada para sahabat senior, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Ini orang-orang hebat. Maka kemudian sebagian sahabat berkomentar menafsirkan ayat tersebut. Tentang ayat ini, kata sebagian sahabat, setahu kami kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Sebagian sahabat mengatakan seperti itu. Sebagian lagi berkomentar, kalau kami tidak tahu. Ada yang mengatakan kalau kami tidak tahu. Siapa mereka? Siapa mereka? Sahabat yang ikut perang Badar. Mereka nggak malu mengatakan kalau kami tidak tahu. Makanya separuh di antara agama adalah mengatakan la adri, saya nggak tahu. Saya sering ditanya oleh jamaah, saya mengatakan saya tidak tahu, saya cari jawabannya dulu.
Jadi jangan sampai persoalan agama kok kita malu. Karena malu ditanya kita jawab maksain padahal kita belum cukup ilmu, bahaya. Nggak perlu malu. Bayangin ini, sahabat utama, sahabat senior ikut perang Badar saja mengatakan ketika mendengar ini ditanya, kami tidak tahu. Jadi jangan malu mengatakan kami tidak tahu soal agama. Betapa bahayanya seseorang ditanya tentang agama dan menjawab sementara di belakangnya tidak dengan ilmu yang cukup. Maka saya termasuk yang hati-hati dengan tanya jawab. Biasanya tanya jawab saya simpen, saya sampaikan di minggu berikutnya biar saya bisa buka lagi. Karena saya ilmunya belum banyak. Jadi sekali lagi ini ilmu nggih. Ojo wani-wani jawab nek urung ngerti. Dan nggak perlu malu. Imam Malik itu ditanya 90 pertanyaan cuma jawab sedikit. Ada yang menyampaikan 30 saja. Sampai yang tanya ngomong, "Lah, Imam Malik, saya datang jauh-jauh ke sini bertanya kepada jenengan. Kalau jenengan saja nggak jawab, terus saya harus tanya kepada siapa?" Jawaban Imam Malik mengagetkan. Memangnya saya harus wajib menjawab. Siapa yang mempertanggungjawabkan surga neraka saya? Tuh, bayangin Imam Malik, tuh, bayangin. Yang punya Al-Muwatta, gurunya Imam Syafi'i. Jadi jangan pernah malu mengatakan saya tidak tahu. Bahkan ada sahabat yang tak berkomentar sama sekali, rawani ngomong acan. Hati-hati banget sahabat itu. Oke. Kemudian lalu Umar bertanya kepadaku, "Wahai Ibnu Abbas." Nah, ini letak keistimewaannya Ibnu Abbas. Sahabat kecil, masih kecil. "Wahai Ibnu Abbas, begitukah kamu menafsirkan ayat tadi?" Ibnu Abbas itu anak kecil tapi di kalangan para sahabat dia ahli tafsir. Bayangin. Kemudian dijawab, "Tidak. Begitukah kamu menafsirkan ayat tadi?" Seperti yang disebutkan sahabat itu tadi itu. Paham ya? Sahabat mengatakan apa? Yang tadi disebut. Kemudian, "Begitukah Ibnu Abbas kamu menafsirkan ayat tadi?" Jawab Ibnu Abbas, "Tidak." Jawabku. "Lalu bagaimana tafsirmu?" kata Umar. Insya Allah. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Surah tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat," kata Ibnu Abbas. Kira-kira kebayang nggak? Nangis nggak tuh para sahabat? Nangis lah pasti waktu itu. Kita aja dengar kayak gini rasanya. Kita aja dengar sekarang aja kayak gini rasanya. Gimana waktu itu coba? Orang yang menjadi toladan akan diambil. Allah memberitahunya dengan ayatnya, yaitu dengan ayat ini maksudnya. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang berarti penaklukan Mekah dan itulah tanda ajalmu Muhammad. Karenanya bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan. Sesungguhnya Dia Maha menerima tobat. Kata Umar, "Aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain seperti yang kamu ketahui." Berarti membenarkan ucapan Ibnu Abbas. Dan ternyata benar. Tidak berselang lama setelah turun surat ini, Rasulullah wafat. Gitu. Maka ini menjadi surah terakhir yang turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah keistimewaan Ibnu Abbas. Di antara keistimewaan Ibnu Abbas adalah dia mengetahui hal yang seperti ini, ilmu tafsir yang sangat dalam. Itulah pandangan tajam dari seorang Ibnu Abbas dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Pandangan ini memang benar demikian karena tidak lama setelah surah ini turun, Nabi meninggal dunia. Ibnu Abbas dan Umar memahami surah ini sebagai pertanda dekatnya ajal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak bertasbih dan beristighfar pada bagian akhir surah. Umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Bahkan Allah telah bersumpah dengan umur beliau dalam firman-Nya, "La amruka," demi umurmu, di dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-72. Karena seluruh masa hidup Nabi itu mulia. Bayangkan. Seluruh kehidupan Nabi itu mulia. Seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW itu contoh, toladan. Saja di akhir masa masih disuruh apa? Bertasbih dan beristighfar.
Jadi kalau jenengan habis mendapatkan kemenangan, habis mendapatkan pertolongan Allah tuh segera bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sub pembahasan tersendiri tentang istighfar. Dulu sudah pernah saya sampaikan apa toh arti istighfar. Istighfar artinya tolabul maghfirah. Minta pengampunan kepada Allah. Maghfirah dari kata apa dulu? Al-mighfar. Mighfar artinya apa? Tutup kepala para tentara atau topi wojo kalau di sini. Ya kan? Kalau ini namanya kolan suah namanya. Sebagian pakai imamah. Maka antara kolan suah dengan mighfar itu berbeda fungsinya. Kalau kolan suah, imamah itu fungsinya hanya siter. Siter itu penutup. Saya menutupi kepala saya. Tapi tidak berfungsi sebagai al-wiqayah. Al-wiqayah artinya apa? Yang melindungi. Nah ini ditotok, saya masih sakit ini. Ya enggak? Tapi kalau pakai mighfar, pakai topi wojo, itu ditotok itu ding kan gitu. Ya enggak? Maka tolabul maghfirah maksudnya kita lagi minta kepada Allah agar seluruh dosa-dosa kita ditutup dan kita dilindungi dari akibat dosa itu. Dipahami ini. Jadi dengan ucapan istighfar yang pendek itu, jadi dengan sedang minta siter dan al-wiqayah. Ditutup maksudnya bagaimana? Dulu mungkin kita pernah berzina. Dulu mungkin kita pernah mencuri. Dulu mungkin kita pernah berbohong. Dulu. Itu dulu. Istighfar itu kita lagi minta kepada Allah, ya Allah tutup itu semua. Ya Allah, di dunia dan di akhirat. Maka nanti di akhirat ada orang yang nanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, telah kau paparkan seluruh amal-amalku. Sesungguhnya saya melakukan ini dan itu, kenapa nggak ada di sini? Ini dari istighfar. Mungkin orang ini pernah berzina. Kok nggak ada di catatan, sudah nggak ada waktu itu. Kata Allah, karena engkau banyak istighfar. Maka Rasulullah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiro. Tuba itu beruntung. Liman bagi siapa saja yang ketika menerima kitabnya istighfaron kasiro, catatannya banyak istighfarnya. Ini karena seperti ini. Karena di antara fungsi istighfar adalah siter, yaitu menutup. Maka di antara fikih dalam agama ini, seseorang yang pernah berbuat dosa kok ditutup sama Allah, jangan dibuka sendiri. Di antara buruknya orang Islam adalah membuka aibnya sendiri. Oh, saya pernah loh nak nining sama artis itu yang cantik itu, dia bangga. Subhanallah, padahal nggak ada orang yang tahu. Subhanallah, itu buruknya orang yang membuka aibnya seperti itu, besok di akhirat akan dibuka oleh Allah. Maka kalau mohon maaf nih, kalau jenengan pernah punya dosa seberat apapun, tak ada orang lain yang tahu, jangan dibuka sendiri. Apalagi kepada istri, misalnya jenengan punya istri, naudzubillah jenengan dulu pezina. Dulu Islam itu nggak menganggap yang dulu sudah selesai, tatapannya ke depan. Jangan dikorek-korek. Kowe ndek men karo sopo? Ini masalah. Makanya menikah dengan janda itu ada fikih khusus. Jangan mengatakan ndek men kowe karo bojomu sing pertama piye? Itu tuh nggak boleh. Apalagi dia mengatakan saya dulu pernah berzina dengan si fulan. Subhanallah. Satu, sangat menyakiti. Yang kedua, memang itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena kita istighfar dalam rangka untuk disiter, ditutup. Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita ungkapkan sendiri itu keburukan. Yang seperti itu ancamannya berat sekali. Orang sudah ditutup, kok tiba-tiba dibuka sendiri, itu ancamannya berat. Maka kalau jangan mendengar ada sekelompok firqah yang ada pengakuan dosa, pasti firqah itu keliru. Ada enggak orang yang saya berzina, saya bayar kafarah kepada imamnya? Subhanallah. Ada. Pusatnya di sini enggak jauh, ya kan? Subhanallah. Yang kedua, al-wiqayah. Al-wiqayah maksudnya kita minta perlindungan kepada Allah akibat dari perbuatan dosa kita. Sesungguhnya setiap dosa setiap musibah yang kita alami, fabima kasabat aidikum, karena perbuatan tangan-tangan kita. Kata-kata perbuatan tangan maksudnya dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir, sesungguhnya Allah telah ampuni banyak. Jenengan dosa-dosa yang diampuni banyak banget.
karena istighfar jenengan. Asalnya setiap dosa itu harus dikafarah, misalnya dengan sakit, misalnya dengan ekonomi susah, misalnya dengan istri pecicilan, misalnya dengan anak pecicilan, misalnya dengan musibah. Kita istighfar itu lagi minta kepada Allah, ya Allah, ya saya dosa, tapi tolong saya minta wikoyah kepadamu. Jangan saya terkena akibat dosa, ya itu loh, perbuatan kita yang kemarin itu. Makanya Islam itu Pak, Masya Allah sebenarnya. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan ketika nanti datang malam qadar? Jawabannya apa? Takuli, katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya itu? Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau mencintai permaafan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, engkau mencintai permaafan, maka maafkan aku. Itu malam apa? Malam qadar yang nilainya 1000 bulan. Berarti betapa pentingnya yang namanya pengampunan. Karena apa? Istighfar. Astagfirullah. Itu lagi minta, ya Allah tutup tuh semua dosa-dosa saya ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah lindungi saya ya Allah dari akibat dosa-dosa saya itu. Itu dahsyat nggak itu? Maka Rasulullah SAW yang seluruh hidupnya adalah baik, bahkan Allah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad SAW dalam Quran surah Al-Hijr saja, terakhirnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah selesai, setelah menang, bayangin loh, saja disuruh istighfar. Lah kita itu siapa? Kok sampai enggak istighfar? Pak Supri, coba. Makanya di antara zikir zikir pagi kita adalah, zikir pagi dan zikir petang kita adalah istighfar. Berapa kali? Pagi 100 kali, sore 100 kali. Karena memang pentingnya istighfar luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan menjadi panduan buat kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita dengan diampuni itu kita semakin meningkat ketakwaan kepada Allah. Duduk di majelis seperti ini, insya Allah secara zat menjadi sebuah pahala yang besar. Nah, saya kira itu yang sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita belum masuk ke ayatnya. Nanti minggu depan insya Allah kita masuk ke ayatnya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa tadi terakhir? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah bermajlis pun disuruh apa? Beristighfar. Jadi belum selesai nih. Setelah sholat disuruh apa? Istighfar. Demikian yang dipandukan oleh Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah. Udah selesai. Nyambah materi satu lagi tapi waktunya sudah terlalu siang. Mat, udah selesai.